warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat dan tidak kurang apapun. Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jumpa lagi dengan Ibu Hamiah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, semester 2, bab 7, literasi, buku fiksi dan buku non-fiksi. Pada pertemuan ketiga, materi kita adalah menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Sekarang coba kalian lihat di layar. Buku yang kita gunakan, pertama, buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9, edisi revisi tahun 2018. Buku yang kedua, Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 9, penerbit Erlangga, kurikulum 2013, edisi revisi. Nah, anak-anak hebat, coba kalian simak dengan baik tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antar unsur buku fiksi dan buku non-fiksi dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dengan tepat dan benar. Ketiga, peserta didik mampu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi dengan tepat dan benar. Berikut adalah apersepsi. Bagaimanakah hubungan antar unsur dalam buku fiksi? Dan bagaimanakah hubungan antar unsur dalam buku non-fiksi? Untuk lebih jelasnya, ikuti uraian materi berikut ini. Sekarang, simaklah uraian materi pembelajaran berikut ini. Hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur dalam buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, memiliki hubungan saling terkait. Hubungan antar unsur dalam sebuah buku fiksi membentuk satu kesatuan padu dan runtut. Sementara itu, hubungan antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi membuat isi buku padu dan mudah dipahami. Sekarang coba kalian perhatikan hubungan antar unsur dalam buku fiksi. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Cerpen ini diambil dari Natasha Antologi Cerpen Remaja 1. Judul cerpen Idul Fitri. Pengarangnya Sinta Puspitasari. Hari hampir maghrib. Hujan terus mengguyur tanpa henti. Kadangkala memang sering begini kalau malam Idul Fitri. Ketika azan maghrib menggema, Rifai menuju belakang rumah mengambil air wudhu. Dilihatnya teman-temannya berduyun-duyun datang ke musola yang tak jauh dari rumahnya. Hatinya sedih dan wajahnya murung karena dia dijauhi teman-temannya. Bocah laki-laki yang berumur 12 tahun itu duduk di bangku SMP, tetapi orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkannya. Ketika sekolah di SD, Rifai tergolong anak yang cerdas sehingga disayang oleh guru-gurunya. Kini Rifai hanya berangan-angan. Dengan badan menggigil karena kedinginan, Rifai terus berjalan menuju musola.
Dalam buku fiksi Natasha Antologi Cerpen Remaja 1, cerpen yang berjudul Idul Fitri memiliki hubungan tema, latar, dan penokohan yang sangat erat. Tema cerpen adalah menyambut Idul Fitri. Latar cerpen adalah di sebuah kampung tempat tinggal tokoh Rifai. Penokohan dalam cerpen adalah menggambarkan tokoh Rifai yang sedih dengan nasibnya. Bagaimanakah hubungan antar unsur non-fiksi? Berdasarkan struktur, pengembangan ide dan bahasa yang digunakan, buku non-fiksi dibangun oleh bab demi bab yang dipaparkan menggunakan pendekatan keilmuan. Dari sisi ide dan pengembangan bahasa, buku non-fiksi dikembangkan berdasarkan fakta, data, dan logika secara ilmiah yang menggunakan ragam bahasa bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Hubungan antar unsur dalam buku non-fiksi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Rangkaian antar bab yang dijabarkan dalam subbab dan paragraf harus mengacu pada topik yang dibahas dalam buku. Coba kalian perhatikan skema hubungan unsur-unsur buku non-fiksi berikut ini. Sebagai sentral adalah judul buku. Judul buku terbagi lagi atas beberapa bab. Seperti yang terlihat di sini, ada bab 1, ada bab 2. Selanjutnya setiap bab ini didukung lagi oleh beberapa subbab. Seperti yang terlihat juga di sini, bab 1 terdapat 3 subbab, bab 2 terdapat 2 subbab, dan masing-masing subbab didukung oleh beberapa paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Hubungan antar unsur yang ada pada buku non-fiksi ini sangat erat dan saling keterkaitan. Itulah tadi penjelasan tentang hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan dalam buku non-fiksi. Tugas selanjutnya adalah mengerjakan LKPD 7.3. Silakan kalian baca cerpen berikut ini sampai selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami isi cerpen tadi? Sekarang, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan benar. A. Adakah hubungan antara judul cerpen dengan isi cerpen? Tuliskan kutipan kalimatnya. B. Adakah hubungan antara suasana dan penokohan dalam cerpen? Tuliskan kutipan kalimatnya. Dan 3. Pesan apa yang ingin disampaikan pengarang melalui cerpen tersebut? Tugas 2. Pertama, pinjamlah sebuah buku non-fiksi di perpustakaan sekolahmu. Kedua, baca dan telaahlah hubungan antar unsur buku non-fiksi menggunakan format berikut ini. Dan yang ketiga, analisislah hubungan antar unsur buku tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut ini. A. Adakah bab dalam buku yang tidak mendukung judul atau topik buku?
Berikan alasan dengan menunjukkan bukti tekstualnya. B. Adakah subbab yang tidak mendukung bab? Berikan alasan dengan menunjukkan bukti tekstualnya. Dan yang ketiga, adakah paragraf yang tidak mendukung subbab? Berikan contoh dengan menunjukkan bukti tekstualnya. Selanjutnya adalah tugas 3, membuat mind mapping. Buatlah mind mapping berdasarkan materi yang kalian pelajari hari ini. Pertama, bacalah sebuah buku fiksi, kemudian telaahlah unsur-unsur dalam buku fiksi tersebut dan jawabanmu ditulis dalam mind mapping berikut ini. Kedua, bacalah sebuah buku non-fiksi, kemudian telaahlah unsur-unsur dalam buku non-fiksi tersebut dan jawabanmu ditulis dalam mind mapping berikut ini. Coba kalian perhatikan di layar. Ibu sudah menyiapkan contoh mind mapping untuk menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan contoh mind mapping untuk menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita menyimpulkannya. Itulah tadi uraian materi pembelajaran. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membuat kesimpulan. Unsur-unsur dalam buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, memiliki hubungan saling terkait. Hubungan antar unsur dalam sebuah buku fiksi membentuk satu kesatuan padu dan runtut, sedangkan hubungan antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi membuat isi buku padu dan mudah dipahami. Sebagai refleksi, Ibu ingin tahu manfaat apa yang kalian dapat setelah mempelajari materi menelaah hubungan antar unsur buku fiksi dengan buku non-fiksi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi kita pada pertemuan yang keempat dengan materi menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.